Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu Guru. Alhamdulillah baik ya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya. Bentar. Oke. Fitri Hadir. Oh, Fitri hadir. Oke. Farida. Hadiroh Bu. Oke, Farida hadirah. Yang selanjutnya Hotim. Hadir. Oke, hadirah ya. Yang selanjutnya ada Feti. Masih ke toilet sebentar Bu. Oh iya, Feti masih ke toilet. Terakhir ada Rohmah. Ya, hadirah. Oke, hadir ya. Sekarang disiapkan ya buku SKI-nya. Kita hari ini pelajarannya SKI. Pelajaran pertama, kita masuk pelajaran pertama yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sudah dibuka semuanya bukunya? Sudah. Ya. Baca ya bareng-bareng, bacanya nggak usah keras-keras. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya, mulai dari sekarang. Terima kasih Bu Guru. Sudah selesai Bu. Oke ya, sudah selesai ya. Sekarang setelah kalian membaca, Bu Guru mau tanya, apa sih strategi itu? Kalian tahu nggak? Tidak tahu, Bu. Kalau dakwah itu apa? Tahu nggak? Yang dongeng di depan umum itu sih Bu. Oh ya, itu bisa masuk ya. Nah, nanti Bu Guru akan menjelaskan ya tentang apa itu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebelum kita memulai diskusi pada pelajaran hari ini, Bu Guru akan sedikit menerangkan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini Bu Guru ada buku interaktif untuk SKI kelas 4, materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam berdakwah Rasulullah ada 2 strategi. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilatar belakangi oleh turunnya Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Yang dimana di dalamnya berisi perintah untuk menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Kita buka halaman selanjutnya. Bisa dilihat ya anak-anak. Ya. Untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, pertama dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kepada keluarga dan para sahabatnya, kerabat terdekatnya Nabi Muhammad. Untuk orang-orang yang masuk Islam, pertama saat Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, di antaranya ada Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Semuanya itu dinamakan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pertama kali.
kita buka halaman selanjutnya. Nah, oke, bisa dilihat. Ini merupakan penampakan Nabi Muhammad sedang bersama keluarga dan sahabat atau kerabat dekatnya saat melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tidak banyak orang di sini ya. Bisa dilihat ya. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Di sini terdapat gambar Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Di antaranya ada Abu Bakar dan ada orang di sini yang sedang menggembala kambing. Nah, setelah 3 tahun Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turun Quran surat Al-Hijr ayat 94. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Semenjak ayat ini turun, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan karena sudah diperintahkan oleh Allah. Oke, di halaman selanjutnya bisa dilihat. Lihat semua ya. Ini ada gambar Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan, di mana Nabi Muhammad mengumpulkan kerabatnya dan orang-orang yang terbandang dari suku kafir Quraisy di dalam jamuan makan. Tetapi sebagian kecil di antara mereka menerima, namun sebagian besar justru menolaknya. Terutama siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu, Nabi Muhammad tetap tabah dan tidak putus asa untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Bisa dilihat ya, Nabi Muhammad sedang berada di antara kerumunan orang-orang, sedang mengajarkan agama Islam, mengajak orang-orang untuk menganut agama Islam. Ke halaman selanjutnya. Ada di sini penentang dakwah Nabi Muhammad SAW, tentang ketabahannya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memasuki ketabahan Nabi Muhammad SAW, ada pertanyaan tidak tadi tentang strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Gimana? Ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Nanti bisa tanya jawab setelah diskusi dilaksanakan ya. Oke. Yang pertama yaitu ada ketabahan atas ancaman. Ancaman dari siapa? Dari paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada ketabahan atas ancaman penguasa Mekah. Yang ketiga ada ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Dan yang keempat ada ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Yang pertama ada ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Nah, ancaman dari paman Nabi Muhammad SAW ini, contohnya, pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, beliau diberi kotoran di punggungnya oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, karena beliau tidak suka kalau Nabi Muhammad mengajak untuk menganut agama Islam. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ini ada gambar Abu Lahab beserta istrinya. Istrinya juga tidak menyukai Nabi Muhammad. Untuk yang kedua, tadi ada ketabahan terhadap ancaman penguasa Mekah. Penguasa-penguasa yang ada di Mekah juga tidak suka terhadap ajakan Nabi Muhammad untuk menganut agama Islam. Mereka menyebarkan berita bohong tentang Nabi Muhammad agar orang-orang di sekitar Makkah tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk menganut agama Islam. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy.
Nabi Muhammad selalu disiksa oleh kaum kafir Quraisy yang ada di sana. Siksaan itu dapat berupa dilempar kotoran, terutama ketika Nabi Muhammad sedang sholat. Yang kedua ada dipukul saat Nabi Muhammad berjalan dimanapun. Ketika bertemu dengan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad seringkali dipukul dengan keras karena kaum kafir Quraisy tidak menyukai Nabi Muhammad. Untuk ketabahan yang terakhir, yaitu pemboikotan Bani Hashim. Pemboikotan Bani Hashim ini menurut mereka akan berakhir jika Nabi Muhammad menyerah untuk berdakwah di Mekah. Namun Nabi Muhammad tetap semangat dan tidak pernah putus asa untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ini adalah ayat tentang ketabahan Nabi Muhammad yang pertama. Karena pamannya itu jahat dan istrinya, maka turunlah Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 yang di dalamnya menjelaskan tentang paman Nabi Muhammad dan istrinya. Oke, itu sedikit pemaparan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Setelah ini saya akan membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah tadi Bu Guru menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sekarang kita bentuk kelompok ya. Ya, Bu. Bu Guru bacakan nama-namanya. Kelompok 1 Ahmad, Feti, dan Fitri. Kelompok 2 ada Hotim, Farida, dan Rohmah. Ya, Bu. Ya, silakan untuk ke kelompok masing-masing. Yuk berkumpul yuk. Nah, kita di sini ya, masing-masing kelompok 1 dan 2 di sini kalian diskusi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad. Jangan lupa ya dicatat hasil diskusinya. Nanti salah satu dari kalian bisa maju ke depan. Oke? Oke, Ya, Bu. Oke ya. 15 menit ya. Oke, sudah 15 menit ya. Sekarang ayo siapa yang berani maju? Satu anak ke depan. Tadi diskusinya tentang apa? Hotim, Bu. Ayo Hotim maju. Ayo siapa yang Hotim, maju? Ayo. Hotim. Ayo Hotim siapa? aja, Bu. Farida, Bu. Siapa Farida? Ayo Farida mau maju? Enggak, Fitri, Bu. Bu. Hotim. Papa nggak usah takut. Nanti Fitri. ditemani Bu Guru di depan. Sini. Enggak, Bu. Apa? Nggak mau, Bu. Ayo maju. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo. Ayo maju dong. Kan sudah besar. Ayo. Maju dong. Ayo maju. Nanti guru ajarin. Aku juga kayak Kalian menyampaikan pendapat tentang dakwah nggak apa-apa. Ayo. Kalau nggak tadi diskusi tentang apa, disampaikan ke teman-temannya biar teman-temannya tahu. Apa nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Yuk maju. Ayo. Maju nyampaikan. Maju, Bu. Oke, Farida. Ayo silakan. Sampaikan sama teman-temannya tadi itu membahas tentang apa. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mewakili kelompok saya menyampaikan materi yang tadi didiskusikan.
bahwa tadi itu dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad itu ada dua cara, yaitu secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Itu saja dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan sekali lagi buat Farida. Ya. Oke ya. Sudah ada yang berani maju, hebat berarti ya. Sekarang kan kalian sudah diskusi. Tadi sudah baca buku, sudah dijelaskan sama Bu Guru. Sekarang ada yang mau bertanya apa tidak? Ayo. Yuk, silakan yang mau bertanya. Saya Bu, Ya, silakan Hotim. saya mau bertanya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu dinamakan apa? Oh, oke. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, di sini ada yang bisa tidak menjawab pertanyaannya Mbak Hotim? Apa Bu Guru yang jawab? Bu Guru. Oke, ya Bu Guru ya jawab ya. Orang-orang yang pertama masuk Islam saat Nabi Muhammad berdakwah itu namanya As-Sabiqunal Awwalun. Apa itu, Bu? As-Sabiqunal Awwalun itu ya tadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya ada siapa aja? Ada yang ingat tadi bacanya? Tadi yang dijelaskan Bu Guru? Lupa. Ali Pak, Bu. Oh iya betul, Ali itu siapanya Nabi? Keponakannya Nabi. Sahabat Nabi juga ya. Ya, terus ada Khadijah. Kalau Khadijah siapanya Nabi? Istrinya, Bu. Nah, pintar kalian ya, pintar-pintar semua. Oke, setelah ini Bu Guru bagi kelompok lagi, tapi beda ya. Beda sama yang ini, kelompok 1 sama kelompok 2 diacak lagi. Ya, nanti kita akan ada kuis kelompok. Ya, nanti yang bisa jawab paling banyak jadi juara. Oke, bagi lagi ya kelompoknya ya. Ya, Bu. Oke, untuk Hotim ganti nanti masuk kelompok 1 ya. Ya Bu. Untuk Farida tetap di kelompok 2. Rohmah masuk kelompok 3 ya. Oke. Pindah. Sudah, ayo mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Maju sitik, mundur sitik. Nah, sudah ya, sudah Sudah, masuk Bu. kelompok masing-masing. Oke. Sekarang Bu Guru kasih pertanyaan. Nanti kelompok yang mau jawab bisa angkat tangan. Oke? Oke. Bentar, apa ya pertanyaannya? Oh, Guru tahu. Ada berapa strategi Nabi dalam berdakwah? Yo, kelompok siapa yang tahu? Angkat tangan sambil jawab. Ya, ada berapa? Cuma ada berapa loh, tidak menyebutkan. Ya, Farida dari Ada kelompok 2, Bu. Oke, bagus. 1 skor ya buat kelompoknya Farida. Hore. Pertanyaan kedua. Sebutkan 2 strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Bu. Ya, kelompoknya Rahma, ayo. Apa aja strateginya? Ada 2. Ah, Terang-terangan. ya. Dan yang satu. Yang satu apa? Ya? Lupa Bu. Apa? Ayo, Sambatan ayo itu diingat-ingat. umpetan-umpetan Bu. Iya, apa bahasa Indonesianya? Sembunyi. Iya itu sembunyi. Oh ya, bagus. Berarti ini skornya dibagi 2 ya. Kan yang satu yang jawab Mbak Hotim. Ya, dibagi 2 berarti dapat skor semua deh 1-1. Berhubung skornya sama 1-1-1. Sekarang Bu Guru kasih 1 pertanyaan. Yang bisa jawab itu yang jadi pemenangnya. Bentar. Pertanyaannya Jangan yang susah-susah, Bu. iya enggak, ini gampang. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan di rumahnya siapa? Di rumah saya Bu. Di rumah kamu? Bukan, Bu. Di Siapa? rumah Arkom bin Ya. Abil Arkom. Iya betul, tepuk tangan. Ya. Oke, Farida. Ya, kita sudah tahu ya siapa
ya yang skor yang paling banyak ya kelompoknya. Oke, sekarang bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Yuk, kembali ke tempat masing-masing. Ya, kita bisa menentukan siapa tadi kelompok yang menang. Farida. Betul, kelompoknya Farida. Berhubung waktu kita hampir habis, sekarang ada yang tahu nggak kita dari tadi itu belajar tentang apa aja? Kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Ada yang tahu nggak? Apa, Bu? Ya, Nggak tahu. berarti dari tadi itu kita membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tetapi kita hanya cukup pada strategi dakwah Nabi Muhammad, belum nyampai pada para sahabatnya. Itu ada dua. Yang pertama itu ada sembunyi-sembunyi, dan yang kedua ada secara terang-terangan. Dan dari kedua strategi ini Nabi Muhammad tetap semangat, tetap tabah, dan tidak pernah putus asa meskipun banyak tantangan dan hambatan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan jangan lupa dikerjakan ya soal-soal yang ada di buku paket SKI kalian. Ya, Iya, terus Bu. lagi. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.